Di pinggiran kota Samut Prakan, ada sebuah perumahan baru yang harganya jauh lebih murah, hampir setengahnya dari perumahan lain di sekitarnya. Proyeknya terlihat bagus, jalannya lebar, rumah-rumahnya cantik. Hanya ada satu hal yang diketahui oleh penduduk setempat, tetapi tidak pernah mereka bicarakan. Lokasi itu dulunya adalah bekas kamp pekerja yang terbakar habis 10 tahun yang lalu. Dan satu rumah dalam proyek itu, rumah nomor 99,4, adalah rumah yang paling lama tidak terjual. Hingga akhirnya sebuah keluarga memutuskan untuk membelinya karena lokasinya yang bagus. Namun, tidak lama setelah mereka pindah, mereka mulai mendengar suara langkah kaki dari lantai 2 pada jam 3 pagi. Padahal di rumah itu hanya ada 3 orang. Dan suara itu semakin keras setiap malamnya. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 di sebuah perumahan di pinggiran kota Samut Prakan yang baru saja dibuka untuk penjualan. Keluarga Pak Win, seorang pegawai negeri di akhir usia 30-an, bersama istrinya, Pim, dan putri mereka yang berusia 5 tahun bernama Miu, memutuskan untuk membeli rumah baru di perumahan tersebut. Rumah ini harganya sekitar setengah dari rumah-rumah lainnya. Padahal lokasinya bagus, dekat jalan utama dan dekat dengan sekolah anak mereka. Awalnya pasangan itu ragu-ragu. Tetapi agen penjualan meyakinkan bahwa pemilik sebelumnya terburu-buru menjual karena pindah ke luar negeri. Pada hari serah terima rumah, semuanya tampak beres. Tetapi ketika ibu asisten rumah tangga yang datang membantu membersihkan rumah mendengar nomor rumahnya, ia terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Rumah ini dulu hanya ditinggali sebulan, Bu." Pim bertanya lagi, "Kenapa, Bu?" Ibu itu menjawab perlahan. Katanya, rumahnya tidak sepi. Win dan Pim tertawa, mengira itu hanya cerita iseng. Tapi malam itu juga, mereka akhirnya mengerti apa artinya rumah yang tidak sepi. Setelah memindahkan barang-barang hingga malam, mereka makan malam seadanya lalu tidur. Waktu sudah hampir tengah malam. Suara pertama terdengar sekitar jam 3 pagi. Suara langkah kaki di lantai atas, berjalan pelan dari ujung tangga hingga ke ujung koridor. Win membuka matanya, berpikir mungkin putrinya bangun untuk mencari mainan. Ia naik ke atas. Tetapi kamar putrinya sunyi, pintunya tertutup rapat. Anak itu tertidur pulas di tempat tidurnya. Saat turun, ia menyadari ada debu bekas sepatu kecil di lantai. Tetapi ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa. Ia tidak mengatakan apapun kepada Pim karena tidak ingin membuatnya takut. Tetapi malam berikutnya, suara itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan berjalan, tetapi seperti menyeret sesuatu yang berat di lantai. Pim terbangun kaget dan bertanya pelan, "Kamu dengar itu, Win?" Seolah-olah ada orang lain di atas. Ia mengangguk, tetapi masih mencoba menenangkan. Rumah baru, mungkin kayunya menyusut. Keduanya mencoba untuk tidur lagi, tetapi suara itu malah bergerak ke seluruh rumah. Dari lantai atas berhenti di ujung tangga, lalu suara ketukan di dinding terdengar pelan. Pertama 2 kali, seperti seseorang mencoba menyapa. Keesokan paginya, Pim menceritakan hal ini kepada agen penjual rumah, tetapi ia bersikeras tidak pernah mendengar apa-apa dan meminta agar tidak membicarakan hal semacam ini kepada penghuni lain. Tetapi ketika ia menceritakannya kepada ibu penjual di warung dekat kompleks, ibu itu berkata pelan, "Kan sudah dibilang, jangan berada di lantai atas saat malam hari." Malam itu, Win mencoba memasang kamera ponsel di tangga untuk merekam gambar pada jam 3 pagi. Keesokan paginya, ia bergegas memeriksa klip video. Di layar hanya terlihat bayangan remang-remang lampu. Tetapi pada pukul 3.35, ada bayangan seseorang berjalan pelan melewati kamera. Wajahnya tidak terlihat, tetapi sosoknya seperti laki-laki yang berjalan membelakangi kamera menuju lantai atas, lalu berhenti tepat di depan kamar tidur putrinya. Win segera membuka pintu untuk memeriksa. Putrinya masih tidur nyenyak. Tetapi di kepala tempat tidurnya ada debu bekas sepatu seperti malam sebelumnya. Dan hal yang membuatnya merinding adalah
Di dinding di atas tempat tidur putrinya muncul satu bekas telapak tangan hitam. Jari-jarinya ramping panjang secara tidak wajar, seperti tangan yang menempel dari dalam dinding. Pim menangis, menyuruh untuk segera pindah. Tetapi Win berkata lirih, "Jangan khawatir, besok aku akan berdoa untuk mengusirnya." Malam itu, ia menyalakan dupa di depan rumah dan berbicara pelan pada kegelapan. "Siapapun yang ada di sini, kumohon pergilah." Dupa itu bahkan belum habis terbakar. Suara dari lantai atas terdengar, seperti ada benda berat jatuh menghantam lantai. Dan sebuah suara terdengar pelan tapi jelas. "Ini tempatku." Setelah malam itu, Pak Win mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia dengar mungkin hanya suara dari struktur bangunan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar. Karena setiap malam setelah jam 3 pagi, suara ketukan akan terdengar dari dalam dinding, perlahan dan teratur. Seolah ada seseorang di dalamnya. Malam pertama, 3 ketukan. Malam kedua, 5 ketukan. Malam ketiga, tidak berhenti sama sekali. Istrinya mulai tidak bisa tidur. Tetapi orang yang paling berubah adalah Miu, putri mereka yang berusia 5 tahun. Pagi harinya, Pim bertanya pelan pada putrinya, "Semalam dengar suara tidak, Nak?" Gadis kecil itu tersenyum tipis dan menjawab, "Dengar kok, Bu." Dia datang menemui Miu setiap malam. Pim terdiam. "Siapa yang datang, Nak?" kakak laki-laki itu. Dia bilang rumah ini miliknya. Jawaban itu membuat keduanya saling berpandangan. Tetapi Miu melanjutkan dengan suara ceria, "Dia ada di dalam dinding." Dia menyuruh Miu mengetuk balik. Win mencoba menahan rasa takutnya, memberitahu putrinya untuk tidak bermain dengan orang yang tidak terlihat. Tetapi gadis kecil itu malah berkata pelan, "Ayah tidak perlu takut, dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia hanya kedinginan." Hari itu suasana sangat sunyi, tidak seperti biasanya. Tetapi sore harinya, Pim menyadari sesuatu di dinding ruang keluarga. Bekas jari-jari hitam seperti debu bertambah satu lagi. Seolah ada seseorang yang mencoba keluar. Malam harinya, Win mengambil sepotong kayu dan memukul dinding. Suara balasan dari dalam terdengar, tok tok tok, seolah ada yang benar-benar menjawab. Ia membeku di tempat. Suara itu berhenti sejenak. Sebelum terdengar lagi, tepat 3 kali, seperti malam sebelumnya. Win mulai tidak tahan. Ia memutuskan untuk menelepon petugas perumahan, meminta mereka datang memeriksa rumah. Tetapi, ketika teknisi datang, keesokan harinya, ia mengatakan tidak ada yang salah. "Dindingnya padat, Pak. Tidak ada celah, tidak ada rongga," kata teknisi itu sambil tertawa. Tetapi saat berbicara, ia mengerutkan keningnya lalu menyentuh sudut lain dari dinding itu. Di sana terasa sangat dingin. Begitu dingin hingga teknisi itu langsung menarik tangannya. "Apakah ada sesuatu di dalam sini, Pak?" tanyanya dengan suara lirih. Win dan Pim menggelengkan kepala, tetapi wajah keduanya pucat pasi. Malam itu, suara ketukan kembali lagi, lebih sering dari malam-malam sebelumnya. Miu bangkit dari tempat tidurnya, berjalan ke tengah koridor di lantai atas. Di tangannya ada boneka kain kesayangannya. Ia berdiri di depan dinding, mengangkat tangannya dan mengetuk balik perlahan. "Tok, tok, tok!" Suara dari dalam langsung membalas. "Tok, tok, tok!" Pim kebetulan terbangun dan melihat putrinya berdiri di depan dinding. Ia segera berlari untuk memeluknya. Tetapi tiba-tiba, ada suara ketukan lagi dari dalam, cukup kuat hingga membuat dinding bergetar. Pim menjerit. Lampu di seluruh rumah padam. Hening selama beberapa detik, lalu suara seretan benda berat terdengar lagi dari lantai atas. Win bergegas lari ke atas, tetapi semuanya langsung senyap. Pintu kamar putrinya terbuka, boneka Miu tergeletak di lantai, dan di dinding sebelah tempat tidur muncul sebuah retakan kecil seolah sesuatu sedang mencoba keluar dari dalam. Pagi harinya, Pim menyuruh Win untuk segera pindah. Tetapi ia masih ragu. Mungkin itu hanya pipa atau binatang yang masuk. Pim menangis, hanya mengucapkan satu kalimat. "Tadi malam aku bermimpi, ada orang di dalam dinding. Dia memanggil anak kita." Dan saat itu juga,
Suara ketukan dari lantai atas terdengar lagi. Meskipun saat itu siang hari, Win mendongak dan melihat debu berjatuhan perlahan dari langit-langit bersamaan dengan sebuah suara yang terdengar jelas di kepalanya. "Jangan pindah, rumah ini milikku." Setelah kejadian hari itu, Win mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara yang didengarnya mungkin berasal dari pipa atau hewan yang tersesat di dalam dinding. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bukan seperti itu. Karena setelah retakan itu muncul, setiap malam mulai tercium bau aneh. Bau terbakar seperti kain tua yang tersambar api. Beberapa malam baunya begitu menyengat hingga menusuk hidung. Pim mulai menutup pintu kamar putrinya setiap malam. Tetapi Miu, putrinya, malah mulai suka duduk bermain di dekat dinding itu. Ia duduk memegang pensil warna, mewarnai di atas kertas sambil bergumam seolah sedang berbicara dengan seseorang. Suatu hari, Pim bertanya pelan, "Miu bicara dengan siapa, nak?" Gadis kecil itu menjawab dengan suara ceria, "Kakak itu sudah keluar, Bu. Kakak bilang gambarku bagus." Jantung Pim berdebar kencang. "Kakak yang mana, nak?" Yang di dalam dinding itu katanya seolah itu hal yang biasa. Lalu menunjuk keretakan di dinding. Pim berjalan mendekat. Celah itu lebih lebar dari sebelumnya. Di dalamnya gelap gulita. Tetapi ada hembusan napas pelan yang benar-benar keluar dari sana. Ia segera mundur. Bau terbakar semakin kuat hingga Win harus menutupi celah itu dengan kain basah. Malam itu, suara ketukan kembali lagi. Tapi bukan hanya ketukan, terdengar juga suara gesekan logam. Seperti ada sesuatu yang menggores dinding dari dalam. Win membawa senter naik ke atas untuk melihat. Cahaya senter menyorot ke dinding yang ditutupi kain. Kain itu tampak sobek berlubang. Dan di dalam celah yang gelap itu ada bayangan yang bergerak. Jantungnya berdebar kencang. Ia perlahan mundur. Tetapi putrinya malah berjalan menghampirinya dan bertanya dengan suara jernih, "Ayah, kakak ingin dibuka." Win berbalik dan melihat di dalam bayangan gelap celah itu ada dua bola mata yang menatap keluar, diam dan dingin. Ia hampir tidak bisa bernapas. Pim menarik lengannya dan berteriak, "Jangan dibuka, Win." Tapi sudah terlambat. Suara retakan dinding terdengar. Lempengan semen jatuh berhamburan ke lantai. Bau terbakar menyengat keluar. Dan suara rintihan lirih terdengar dari dalam panas. "Tolong aku." Suara itu adalah suara seorang pria. Terdengar menyakitkan seperti orang yang sedang terbakar. Keduanya mundur ketakutan. Mereka menggendong putri mereka dan lari ke lantai bawah. Tetapi begitu sampai di tangga, suara lain terdengar. Suara tawa pelan dari atas. Kenapa lari? Semua lampu di rumah padam serentak. Hanya menyisakan cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Dalam kegelapan itu, Pim melihat jejak kaki hitam muncul satu persatu menuruni tangga selangkah demi selangkah. Win berhenti, tidak berani bergerak. Ia melihat dengan jelas sosok seorang pria, kulitnya hangus terbakar, berjalan turun perlahan. Tetapi wajahnya masih tersenyum. "Ini tempatku," katanya dengan jelas sebelum menghilang di depan mereka. Suara ketukan di dinding berhenti, bau terbakar memudar. Semuanya kembali sunyi. Keesokan paginya, Win menelepon petugas perumahan, meminta tukang datang untuk membongkar dinding dan memeriksanya. Ketika dinding itu dibongkar, mereka menemukan noda-noda hitam di mana-mana, seperti bekas kebakaran lama yang meresap ke dalam semen. Dan di tengah-tengah rongga itu, ada serpihan logam hitam hangus yang menempel di dinding. "Ini pecahan rangka tenda baja yang bengkok," kata tukang itu pelan. "Kalau di lokasi ini, dulu memang bekas kamp pekerja, Pak. Ada orang yang terbakar hidup-hidup di dalam tenda tua sekitar tahun 2010. Pim menoleh ke arah Win. Tangannya gemetar karena di kepalanya masih terngiang suara semalam. "Panas. Tolong aku. Bumu." Tetapi yang tidak ia ketahui adalah di ponsel Miu ada gambar baru yang baru saja digambar putrinya semalam. Gambar sebuah rumah dengan seorang pria berdiri di depan pintu. Wajahnya hangus terbakar, tetapi tersenyum lebar.
Di bawah gambar itu, Miu menulis dengan tulisan tangan anak-anak. Kakak bilang akan tinggal bersama selamanya. Setelah tukang datang membongkar dinding dan menemukan bekas terbakar, Win dan Pim mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya telah berakhir. Mereka mengadakan upacara, mengundang biksu untuk berdoa, dan memercikan air suci ke seluruh rumah, lalu membakar gambar buatan Miu. Semuanya kembali tenang. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, seminggu kemudian, Pim terbangun di tengah malam karena mendengar sesuatu. Suara itu sangat pelan, seperti napas seseorang. Ia berbaring diam mendengarkan cukup lama. Suara itu terdengar, lalu hening, seolah seluruh rumah sedang bernapas. Awalnya ia mengira itu suara angin, tetapi tak lama kemudian ia mendengar suara di samping telinganya dengan lebih jelas. Tinggallah bersama. Pim terlonjak, menyalakan lampu. Seluruh ruangan kosong. Ia turun ke lantai bawah dan melihat Win duduk di ruang keluarga. Ia duduk diam, menatap ke dinding tempat retakan itu pernah ada. "Tidak bisa tidur?" tanyanya. Win tidak menjawab, hanya berkata perlahan, "Tadi aku melihat dindingnya bergerak." Pim tertawa kecil. "Jangan bicara seperti itu, aku takut." Tapi raut wajah Win tidak main-main. Ia bangkit dan mengajaknya melihat lebih dekat. Cahaya lampu neon memantul di dinding, seolah permukaan semen itu bergelombang pelan perlahan seperti hidup. Pim mundur, ia mulai menangis. "Jangan bilang dia masih di dalam sana." Win mencoba menjelaskan, mungkin karena udara di dalam panas. Tapi sebelum ia selesai berbicara, suara ketukan pelan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu tidak di dalam dinding, tapi berasal dari lantai rumah. Lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar pelan, seolah ada seseorang berjalan di bawahnya. Miu kebetulan terbangun. Ia berdiri di tangga, memegang pensil warna di tangannya, dan berkata dengan nada datar, "Kakak sudah kembali." "Miu, kamu lihat apa, nak?" tanya Pim sambil menangis. Gadis kecil itu tersenyum tipis. "Kakak sudah ada di dalam rumah, Bu. Tidak perlu takut. Dia tidak mau di dalam dinding lagi." Tiba-tiba, lampu di ruang keluarga padam. Suara seperti napas terdengar di sekitar mereka. Tarikan napas panjang dan dingin. Win meraih senter dari meja, menyorot ke sekeliling dan melihat tirai bergerak seolah ditiup angin. Padahal jendela tertutup rapat. Pim memegang lengannya erat. "Win, rumah ini benar-benar bernapas." Sebelum ia bisa menjawab, bisikan terdengar dari segala arah. Panas, dingin, panas. Suara itu berulang-ulang, menggema dari dalam dinding, di bawah lantai, dan di atas langit-langit, hingga semuanya hening dalam sekejap. Suara terakhir yang terdengar adalah suara dug, seperti benda berat menghantam lantai. Miu menatap dinding di samping TV lalu tersenyum tipis. Kakak sudah keluar. Win menoleh dan melihat bekas tangan hitam muncul satu persatu di seluruh dinding rumah. Bukan hanya satu atau dua, tapi memenuhi seluruh dinding, seolah banyak orang mencoba keluar bersamaan. Ia segera menarik Pim dan putrinya keluar dari rumah. Tapi saat berlari keluar, semua lampu di rumah menyala serentak. Cahaya oranye berkedip-kedip, memperlihatkan bayangan banyak orang di jendela lantai atas, berdiri menatap ke bawah, diam tak bergerak. Dan suara dari dalam rumah terdengar serempak. "Tinggallah bersama kami. Rumah ini milik kami." Win menoleh kembali. Ia melihat semua tirai bergerak bersamaan, seolah seluruh rumah sedang bernapas. Ia menggendong putrinya ke mobil, tetapi sebelum mesin menyala, suara ketukan terdengar dari bagasi belakang mobil. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah, menoleh ke arah Pim. Wajahnya pucat pasi. Perlahan ia menoleh ke kaca spion belakang. Dalam pantulan cermin, ada tangan hitam hangus menempel di kaca belakang mobil, diam dan dingin. Setelah malam itu, keluarga Win pindah sementara ke rumah ibunya. Tidak ada yang membicarakan kejadian itu lagi. Tapi satu hal yang masih mengikuti mereka adalah bau terbakar yang menempel di setiap helai pakaian di rumah itu.
Berapa kali pun Pim mencucinya, baunya tetap ada. Miu mulai tidak bicara, tidak tersenyum. Ia hanya duduk menggambar sepanjang hari. Setiap gambarnya adalah gambar rumah yang sama, dengan orang-orang berdiri di depan pintu. Dan di setiap gambar itu, orang itu tersenyum. Win tidak ingin putrinya mengingat apapun lagi. Ia memutuskan untuk menghubungi perusahaan properti untuk menjual rumah itu. Petugas mengangkat telepon dengan suara ceria. Tetapi begitu Win menyebutkan nomor rumah, suara di seberang sana menjadi hening. Rumah nomor 99,4, kan Pak? Iya, benar. Mohon maaf, Bapak pemilik baru ya? Maksudnya begini Pak, rumah ini sudah lama kami tutup penjualannya. Tidak ada namanya di sistem kami. Tapi saya baru saja balik nama 3 bulan yang lalu. Saya cek dulu ya Pak. Suara di seberang hening cukup lama sebelum berkata pelan, Pak Win, rumah itu sudah pernah terjual 7 kali. Tapi setiap kali, penghuninya tidak pernah tinggal lebih dari sebulan. Dan setiap kali, pemilik rumah akan menghilang. Tangan Win terasa dingin. Maksudnya bagaimana menghilang? Kami tidak yakin Pak. Tapi setiap kali ada perpindahan nama, data pemilik lama akan terhapus dari sistem secara otomatis, seperti teriset sendiri. Win terdiam. Bayangan rumah itu muncul di kepalanya. Ia segera menutup telepon. Malam itu, ia bermimpi tentang rumahnya. Tapi rumah dalam mimpi itu tidak ada lampunya, hanya cahaya dari jalan yang menerangi bayangan gelap. Ia melihat banyak orang berdiri di dalam rumah, diam tak bergerak. Dan semua orang itu menoleh ke arahnya sambil mengucapkan kalimat yang sama. Lokasi emas. Suara itu terus berulang, menggema di kepalanya hingga ia terbangun kaget. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk kembali ke perumahan itu lagi, ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai, ia melihat sebuah spanduk besar berdiri di depan rumah contoh. Siap jual, lokasi emas, harga spesial. Dan di foto dalam spanduk iklan itu adalah gambar rumah nomor 99,4 rumahnya sendiri. Ia bergegas masuk untuk bertanya kepada petugas di proyek tersebut. Tetapi tidak ada yang ingat pernah ada orang dengan namanya membeli rumah. Hingga seorang satpam tua berjalan mendekat dan berkata pelan, "Oh, Anda orang yang tinggal di rumah itu bulan lalu." Win terdiam. Maksud Bapak bagaimana? Saya tinggal selama 3 bulan. Satpam itu menatapnya. Rumah itu terjual setiap bulan, Pak. Tapi tidak ada yang tinggal lebih dari sebulan. Win menelan ludah. Lalu, orang sebelum saya, kemana mereka pergi? Pria satpam itu diam. Matanya melirik ke arah rumah itu sebelum berkata dengan suara pelan, "Tadi malam saya lihat lampu di rumah itu menyala, Pak. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi di jendela lantai atas, saya lihat ada orang berdiri. Berdiri menatap ke jalan." "Siapa itu, Pak?" tanya Win. Satpam itu tidak menjawab karena wajahnya tidak utuh separuh. Kalimat terakhir itu membuat darah di tubuh Win seakan membeku. Ia menoleh ke arah rumah itu. Lampu di lantai atas benar-benar menyala. Dan bayangan seseorang berdiri di balik tirai. Diam tak bergerak. Ia mundur selangkah demi selangkah. Tetapi telepon di sakunya berdering. Nomor yang menelepon tidak ada namanya. Hanya muncul satu kata. "Rumah kami." Ia segera menolak panggilan itu. Tetapi layarnya berubah sendiri. Sebuah pesan muncul secara otomatis. Rumah ini masih bisa dijual lagi karena tidak ada yang bisa tinggal lama. Win mengangkat wajahnya. Ia melihat satpam itu sudah menghilang dari sana dan pintu rumah itu perlahan terbuka. Suara pintu kayu berderit seolah seseorang sedang menunggu untuk menyambut pemilik baru sekali lagi. 2 minggu setelah hari itu, Win mencoba memutuskan hubungan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah itu. Ia mengganti nomor telepon, memindahkan data kependudukannya dari sistem, bahkan nama di sertifikat tanah ia minta bantuan teman untuk menghapusnya dari database pemerintah. Tetapi setiap malam ia masih memimpikan rumah itu.
Mimpi seolah ia sedang berdiri di depan pintu, menatap ke dalam ruangan yang lampunya dibiarkan menyala. Dalam mimpi itu, ia selalu mendengar suara pelan. Suara seorang pria yang terus mengulang, "Jangan biarkan orang lain tinggal, rumah ini milik kita." Suatu pagi, saat Win sedang sarapan di sebuah warung, ia mendengar radio di warung itu menyiarkan berita tentang proyek perumahan baru di daerah Samut Prakan. Dibuka penjualan tahap baru, rumah contoh harga spesial, lokasi emas dekat jalan raya. Ia tanpa sengaja menoleh ke poster di samping warung dan melihat gambar rumah yang sangat ia kenal. Rumah nomor 99,4, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Foto di poster itu adalah foto baru diambil di siang hari. Tapi di bayangan pintu terlihat seseorang berdiri. Win mengamatinya lekat-lekat. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Kemeja yang sama, celana panjang dengan warna yang sama seperti hari ia pindah. Tapi wajahnya tampak pucat, seperti bukan orang hidup. Ia bergegas bertanya pada petugas penjualan, "Foto ini diambil kapan, Pak?" Wanita muda di konter membuka arsipnya lalu menjawab datar, "Minggu lalu, Bu, saat persiapan pembukaan penjualan tahap baru. Fotografer proyek kami yang mengambilnya sendiri. Apakah dia masih ada? Saya mau bertemu. Sudah meninggal, Bu." "Apa?" Wanita itu berkata pelan. "Sehari setelah mengambil foto itu dia kecelakaan. Mobilnya ditabrak di ujung jalan ini." Win terdiam. Tangannya mulai gemetar. Ia menoleh kembali ke poster itu. Sosoknya di dalam foto seolah bergerak pelan. Bayangan cahaya di gambar itu seperti bernapas. Ia mundur, bergegas naik ke mobil dan langsung pergi. Di tengah jalan, ponsel barunya bergetar sendiri. Layarnya menampilkan nomor tak dikenal. Nama yang muncul, rumah baru lokasi emas. Ia menolak panggilan itu, tetapi telepon itu langsung menelepon kembali. Win ragu sejenak sebelum menekan tombol terima tanpa berkata apa-apa. Suara di seberang telepon terdengar. Suara seorang pria. Suaranya sendiri. "Tidak perlu lari. Ini tempat kita." Suara itu diselingi dengan suara sengatan listrik pelan, diikuti suara pintu kayu yang terbuka perlahan. Kriet, kriet. Win melihat ke kaca spion samping mobilnya. Ia melihat pantulan di belakangnya adalah rumah itu, berdiri di tengah jalan padahal ia sudah berkendara beberapa kilometer jauhnya. Di jendela lantai 2, terlihat bayangan 2 orang berdiri berdampingan. Satu adalah pria dengan kulit hangus, yang satu lagi adalah dirinya sendiri. Keduanya menoleh menatap lurus ke arahnya sebelum pantulan itu lenyap. Win mengerem mobilnya mendadak. Napasnya terengah-engah, tangannya dingin membeku. Ia segera meraih ponselnya lagi. Tidak ada nomor yang menelepon. Tidak ada panggilan yang tercatat. Tapi ada pesan baru yang muncul sendiri di aplikasi. "Selamat datang pemilik baru. Rumah ini selalu bisa dijual." Ia melempar ponselnya, menoleh kembali ke jalan, dan melihat sebuah papan iklan baru terpasang di pinggir jalan. Rumah contoh siap huni. Lokasi emas harga spesial. Di bawah foto rumah itu ada gambar seorang pria berdiri di depan pintu. Pria itu adalah Win. Tapi kali ini ia tersenyum. Sebulan kemudian, rumah nomor 99,4 terjual lagi. Pemilik barunya adalah sebuah keluarga kecil dari Bangkok. Keng, seorang karyawan kantor berusia 30 tahun bersama istrinya, Ai, dan putra mereka yang berusia 6 tahun bernama Bos. Keduanya memutuskan membeli karena harganya yang murahnya mencurigakan. Tetapi pihak pengembang meyakinkan bahwa itu adalah rumah contoh yang diberi diskon khusus. Hari serah terima rumah berjalan cepat. Tidak ada dokumen yang aneh. Tidak ada yang menyebutkan pemilik sebelumnya. Bahkan petugas penjualan pun menghindari kontak mata saat berbicara tentang nomor rumah ini. Malam pertama pindah, Ai berkata ia belum mau tidur di lantai 2 karena bau di dalam rumah sangat menyengat seperti bau barang lama. Ia membuka jendela untuk sirkulasi udara dan menyadari ada sebuah lukisan tergantung di dinding ruang keluarga. Lukisan sebuah keluarga, 3 orang, pria, wanita, dan seorang gadis kecil.
Lukisan itu tampak tua tapi indah. Warnanya sudah pudar karena sinar matahari. Ia bertanya pada suaminya apakah itu milik pemilik lama. Kang menjawab sambil tertawa. Mungkin lupa dibawa. Bagus juga kok, simpan saja. Tapi malam itu, saat mematikan lampu sebelum tidur, Ai merasa seolah lukisan itu menatapnya. Sekeras apapun ia memalingkan muka, tatapan mata dalam lukisan itu terus mengawasinya. Keesokan paginya, ia berjalan melewatinya lagi dan menyadari ada sesuatu yang berubah. Wajah pria dalam lukisan itu tampak sedikit berbeda. Dari yang tadinya tersenyum hangat berubah menjadi dingin dan senyumnya kaku seperti baru saja digambar ulang. Ia pikir mungkin hanya karena pencahayaan. Tapi 3 hari kemudian wajah pria itu berubah dengan jelas. Bukan lagi orang yang sama di foto. Wajah baru itu adalah wajah seorang pria yang tidak ia kenal. Kulitnya hangus separuh tapi masih tersenyum. Ia terkejut, segera memanggil suaminya untuk melihat. Tapi begitu Kang melihat, lukisan itu kembali normal. "Kamu salah lihat kali, Ai," katanya sambil tertawa. Tapi malam itu ia sendiri bermimpi. Bermimpi berjalan di dalam rumah, ruang keluarga gelap gulita. Ada suara ketukan pelan dari dinding. Tok tok tok. Ia menoleh dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan lukisan itu. Sosok itu perlahan menoleh, separuh wajahnya yang hangus tersenyum lebar hingga terlihat gigi putihnya. "Rumah ini milik kita." Kang terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia pergi melihat lukisan itu lagi. Kali ini, ia melihatnya dengan matanya sendiri. Wajah pria dalam lukisan itu berubah menjadi wajah yang sama seperti di mimpinya. Ia mulai gemetar, memutuskan untuk menelepon perusahaan pengembang. Tapi petugas di seberang sana hanya berkata, "Kalau Anda tinggal di rumah itu, jangan sentuh lukisan di dinding ya Bu, karena itu satu-satunya yang masih menahannya." Suara di seberang hening sejenak sebelum melanjutkan dengan pelan, "Kalau dia keluar dari lukisan, tidak akan ada rumah yang aman lagi." Kang menutup telepon dengan tangan gemetar. Ai menangis meminta pindah. Tapi ia masih ragu karena baru saja membayar cicilan bulan pertama. Malam itu, suara di rumah kembali terdengar. Bau terbakar menyeruak dari lantai. Lampu di seluruh rumah padam, hanya menyisakan cahaya dari jalan. Lukisan di dinding mulai berkelip, seolah ada cahaya tersembunyi di dalamnya. Bos, putra mereka, terbangun di tengah malam, berjalan keluar, mengangkat tangannya, menyentuh lukisan itu pelan, dan berkata dengan suara jernih, "Kakak mengajak main, ya." Tiba-tiba, seluruh lukisan itu terbakar. Suara tawa seorang pria menggema di seluruh rumah. "Tinggallah bersama!" Kang berlari menarik putranya. Tapi api itu tidak membakar kain, tidak membakar perabotan. Api itu hanya membakar lukisan. Sebelum akhirnya padam, hanya menyisakan bingkainya. Ia melihat ke dalam bingkai itu. Di dalamnya muncul bayangan 3 orang berdiri tersenyum. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang gadis kecil. Ai terduduk di lantai, menangis histeris karena gadis kecil dalam gambar itu mengenakan seragam sekolah dengan warna yang sama seperti seragam sekolah putrinya. Dan pria dalam gambar itu wajahnya sangat mirip dengan Win. Sebelum lampu di rumah padam total, suara terakhir terdengar dari dalam dinding. "Terjual lagi, rumah ini lokasi emas." Setelah malam di mana lukisan itu terbakar, tidak ada yang melihat keluarga Kang lagi. Keesokan paginya, tetangga di seberang mengatakan bahwa rumah nomor 99,4 menyalakan lampu semalaman. Tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Siang harinya, petugas dari pengembang datang untuk memeriksa. Pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci. Di dalamnya sunyi seolah sudah lama tidak ada yang tinggal. Bau terbakar yang samar masih tercium di udara. Dan di dinding ruang keluarga, bekas bingkai foto masih ada di tempatnya. Tetapi lukisannya hilang. Di lantai tepat di bawahnya,
Hanya ada tumpukan kecil abu hitam dengan sepasang jejak kaki anak kecil yang berjalan berputar-putar seolah sedang bermain. Petugas tidak melaporkan sesuatu yang aneh, tetapi satpam perumahan menceritakan bahwa malam sebelumnya ia melihat rumah itu menyalakan lampu dan mendengar suara tawa seorang anak terdengar dari dalam rumah. Suara itu seperti suara anak perempuan. Setelah itu, rumah tersebut diiklankan untuk dijual lagi. Harganya diturunkan setengah dari harga sebelumnya dengan papan yang sudah dikenal. Rumah contoh, lokasi emas, harga spesial. Dan di foto dalam iklan itu adalah foto baru. Tetapi jika dilihat dengan saksama, di jendela lantai 2 akan terlihat bayangan 3 orang berdiri berdampingan. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang gadis kecil. Semuanya tersenyum. Waktu berlalu kurang dari sebulan, seorang wartawan lokal datang untuk meliput. Ia mencoba mencari informasi mengapa rumah ini dijual berulang kali, hingga menemukan bahwa tanah ini dulunya adalah kamp pekerja konstruksi yang mengalami kebakaran besar 10 tahun yang lalu. Ada 14 korban tewas, terbakar hidup-hidup di dalam tenda baja yang mereka gunakan untuk beristirahat. Penduduk setempat mengatakan bahwa setelah api padam, mereka melihat bayangan orang-orang berdiri berbaris tepat di lokasi rumah nomor 99,4 sekarang. Dan sejak saat itu, tanah ini tidak pernah kosong lebih dari 3 bulan. Karena setiap kali rumah itu terjual, nama pemilik lama akan hilang dari sistem secara otomatis bersama dengan sebuah pesan singkat di dokumen proyek yang tidak ada yang tahu siapa yang mengetiknya. Pesan itu hanya terdiri dari 3 kata, rumah ini lokasi emas. Suatu malam, satpam tua yang sama yang menjaga perumahan itu berjalan patroli keliling seperti biasa. Ia berhenti di depan rumah itu. Lampu di dalam rumah menyala, meskipun tidak ada penghuni. Jendela di lantai atas memantulkan bayangan seorang pria berdiri di sana. Wajahnya terbakar separuh, tersenyum tipis. Satpam itu memejamkan mata dan berkata lirih, semoga karma ini berakhir. Tetapi ketika ia menoleh lagi, semua lampu di rumah padam serentak. Hanya ada suara 3 ketukan yang terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Suara terakhir diikuti dengan ucapan pelan terjual lagi, dan keesokan harinya situs web pengembang memasang iklan baru. Rumah contoh terakhir, lokasi emas, siap huni. Di bawah foto rumah ada keterangan singkat yang tertulis. Pemilik sebelumnya menyambut dengan gembira.